Buena. Good. Emang, ini jaring isi bensin apa sih tau? Wes yo. Ah, wes apa? Wong aku kalah mau gawe ora kok. Mana tak foto? Ya,
Selamat sore Bapak Nirstyo. Sore, Ya, ini mau nunggu yang lain dulu apa pripun Bapak? jumlah pesertanya berapa, Mbak? Gimana Pak? Jumlah pesertanya berapa? Jumlah pesertanya ada sekitar 17. 17. 17. Ya, atau menunggu setengahnya Pak? Nunggu dulu ya. Iya Bapak. Nunggu dulu ya, Ya karena sebentar ya Pak. banyak kok. Ya, oke, oke, nunggu dulu ya, Bapak.
Selamat sore Pak Nursetyo. Monggo bisa dimulai mawon Pak. Nanti yang teman-teman yang lain supaya menyusul, supaya tidak kesorean. Halo? Oke, sore Bapak. Monggo bisa dimulai Ma- mawon Pak Oke. Nursetyo. Materinya dari saya langsung atau mungkin dari yang sudah ada Dari di... dari jenengan buat apa-apa Pak? Oh gitu ya, nanti Iya, sambil jalan ya. Oke, oke. iya. Oke, saya share dulu. Nanti materinya tak kasih belakangan ya. Karena mungkin semua peserta mungkin sudah dapat dari modulnya ya. Nanti untuk saya untuk pembandingan saya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Salam kenal ya dengan saya. Biasanya dipanggil Pak Wadi gitu. Ya. Hari ini akan kita bahas mengenai PPH pasal 25. Ya. PPH pasal 25 mungkin sebagai gambaran ada yang tahu pasal 25 itu tentang apa? Sebelum saya share. Mbak admin saya tidak bisa di-share, tolong di hostnya di Iya Pak. enable. Ya, oke. Sampun Bapak. Oke, saya ya. Oke, sudah kelihatan semua? PPT-nya sudah kelihatan semua? Belum? Sudah, Pak. Oke, ya nanti sambil saya sambil untuk Excel-nya nanti ya. Jadi PP pasal 25 ya kalau dilihat dari pengertiannya adalah pembayaran PPh secara angsuran dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak badan setiap bulan. Ya. Dan nilai pokok STP PPh pasal 25 yang ditagih oleh kantor pajak karena wajib pajak terlambat membayar angsuran pasal 25 yang seharusnya dibayar tersebut. Kemudian besarnya angsuran pasal 25 dihitung berdasarkan data SPT tahunan sebelumnya. Ya, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Ya. Ya, jadi setelah dikurangi PPh yang telah dipotong oleh pihak lain dan kredit pajak lainnya, kemudian dibagi menjadi 12. Ya, jadi untuk pajak penghasilan ada berapa saja pasalnya? Ada pasal 21, ya. Ada pasal 22, ada pasal 23, ada pasal 24, ada pasal 25, ya 26 ya. Nah, bagi perusahaan ya, jadi bagi perusahaan ya, selain pasal 25 itu semua pajak itu dibayarkan melalui pihak lain atau melalui pemotongan ya. Pemotongan atau pemungutan. Ya, maksudnya pemotongan-pemungutan itu gini. Jadi pajaknya perusahaan tetapi dibayarkan oleh pihak lain. Contoh ya. Perusahaan menyewakan mesin ya. Kalau menyewakan mesin itu berarti pasal berapa, Mbak, Mas?
menyewakan sewa mesin itu termasuk pasal berapa? Sudah dapat kan materi sebelumnya? Halo? Halo? Mesin itu sewa mesin itu pasal berapa? Oke. Ya, jadi contoh ya, perusahaan menyewakan mesin. Nah, menyewakan mesin berarti nanti akan memperoleh pendapatan sewa. Ya. Nah, pendapatan sewa itu ya, jadi pendapatan sewa itu nanti uang yang akan kita terima itu adalah setelah dikurangi pajak. Ya. Ya, setelah dikurangi pajak. Nah, itu contoh ya, posisi kita PTA lah, posisi kita PTA. PTA menyewakan mesin kepada PTB. Ya. Nah, bagi PTA itu kan memperoleh namanya pendapatan sewa. Nah, bagi B itu si penyewa. Nanti bagi B itu kan sebagai biaya sewa. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah yang dikenakan pajaknya itu yang menyewakan atau yang menyewa? Yang dikenakan pajak itu yang menyewakan atau yang menyewa? Yang menyewakan, Pak. Yang Yang menyewakan. menyewakan. Ya, oke, yang menyewakan ya. Sewa mesin berarti masuk pasal 23 dipotong berapa persen? 2%. Ya. Contoh, menyewakan mesin seharga 10 juta. Berarti uang yang akan diterima itu adalah 9.800.000. Ya, jadi uang yang akan diterima itu 9.800.000. Kemudian nanti yang 200 itu sebagai pajak yang dipotong oleh pihak yang menyewa. Ya. Nah, itu pajaknya siapa? Kan pajaknya yang menyewakan. Nah, bagi yang menyewakan, pajak itu merupakan uang muka gitu, atau kredit pajak, begitu. Begitu juga pasal 22, begitu juga pasal 24. Ya. Pajak itu semua adalah pajaknya perusahaan, tapi yang membayarkan pihak lain. Jadi melalui pemotongan pihak lain. Nah, untuk yang pasal 25 itu berbeda. Kalau pasal 25 ini adalah pajaknya perusahaan yang murni dibayar sendiri. Ya, itu bedanya. Itu bedanya pasal 25 dengan PPh yang lainnya. Ya. Oke, itu ya, paham ya. Jadi pasal 25 itu merupakan angsuran pajak atas perusahaan ya, yang dibayar setiap bulan berdasarkan apa? Berdasarkan dari kinerja atau laba atau pajak tahun lalu atau tahun sebelumnya. Contoh ini di 2024. Di 2024 ini setiap bulan itu bayar pajak pasal 25. Nah, untuk bayar untuk pajak tahun berapa? Untuk bayar pajak tahun 2024. Dasarnya apa? Dasarnya pajak tahun 2023. Pajak dibagi 12 gitu loh. Nanti ada hitungannya. Jadi pajak tahun kemarin dibagi 12. Itu sebagai angsuran. Kenapa harus seperti itu? Karena itu untuk mengangsur ya. Jadi biar nanti di akhir tahun itu tidak langsung labanya berapa langsung dikenakan pajak total jumlahnya yang begitu besar, makanya harus menyicil atau mengangsur ya. Ya secara psikologis atau secara keuangan negara bahwa negara itu sudah dapat pajak dulu. Ya sudah dapat cicilan pajak dulu. Walaupun belum ngerti di tahun 2024 itu nanti labanya bakal berapa belum ngerti, tetapi sudah dapat negara sudah dapat pemasukan, kemudian perusahaan sudah dapat menyicil daripada nanti dibayar sekali di dalam akhir tahun. Nah, itu berusaha pasal 25 itu. Kenapa? Karena kalau nanti dibayar akhir tahun kok pajaknya besar banget, mungkin BP akan mikir gitu kan. Wah, ke Beratman ya, jadi mungkin akan mikir loh ke Beratman akhirnya mungkin ya semacam lah kan gitu. Nah, kemudian pemerintah juga butuh pembiayaan
ya untuk membiayai pengeluaran negara kan. Nah, makanya ada angsuran itu sehingga pemerintah juga ada pemasukan. Itu sebenarnya usulnya seperti itu. Ya, itu untuk pasal 25 ya, bedanya dengan pasal yang lain. Nah, ini contohnya ya, contohnya untuk angsuran. Jadi pembayaran angsuran pasal 25 selama tahun 2021 ya didapat dari SPT tahunan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Nah, kalau sekarang tahun 2024 berarti dasarnya adalah dari tahun 2023, SPT tahun 2023 ya. Contoh ya, di sini langsung simpel ya. Jadi contoh pajak terutang. Pajak terutang itu hanya pajak dalam setahun, itu pajak terutang ya. Pajak terutang di akhir tahun itu ketika sudah menghitung laporan laba rugi, ya laba kemudian akan ketemu nantinya laba fiskal, ketemu berapa, kemudian dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 nanti akan ketemu. Nah, contoh di sini hasilnya adalah 192.829.000 itu untuk pajak di tahun 2020. Kemudian ada kredit pajak. Kredit pajak itu pajak yang telah dibayar, baik dibayar sendiri maupun artinya gini, kredit pajak itu hanya itu pajak yang sudah dibayar di selama tahun 2020. Sehingga di akhir tahun itu di saat SPT itu PPh yang dibayar adalah 52.829.000. Nah, dari ini ya, dari pajak yang harus dibayar sendiri ini dibagi 12. Ya, dibagi 12. Nah, itulah pajak yang harus dibayar di tahun 2021. Ya, jadi setiap bulan nanti di tahun 2021 bayarnya sejumlah 4 jutaan itu terus. Ya. Terus sampai kapan bayarnya 4.402 ini? Sampai sebelum SPT tahunan. Jadi tidak identik mesti dimulai Januari, tidak. Contoh kalau nanti di tahun 2000, kalau ini ya, di contoh ini ya. Kalau di tahun 2021 itu lapornya, ya lapor PPh Badan itu di bulan Maret. Lapornya di bulan Maret. Ya. Berarti ngangsur sejumlah 4.400.000 itu adalah mulai kalau Maret berarti bayarnya mulai April untuk masa Maret ya, dan seterusnya sampai nanti sebelum SPT tahunan di tahun berikutnya, terus seperti itu. Nah, tinggal nanti di akhir tahun itu dihitung ya, semua dihitung labanya berapa, kemudian dihitung pajaknya berapa, kemudian dikurangi pajak yang telah dibayar sendiri. Ya, pajak yang telah dibayar ya. Kemudian baru ketemu pajak kurang bayar. Ya, itu cara ngitungnya. Ya, cara ngitungnya pasal 25. Contoh 2, ya. Apabila SPT tahun 2020 disampaikan pada bulan April, maka pasal 25 mulai masa pajak April adalah sebesar 4.402 yang disetorkan paling lambat tanggal 15 Mei 2021. Jadi ini kalau SPT-nya itu dibuat pada bulan April, ya berarti kan pada bulan April, maka ya bayarnya itu paling lambat ya 4.402 itu bayar paling lambat tanggal 15 Mei di Mei ya. Jadi Mei, tapi itu bayar untuk masa April. Ya, jadi angsuran pasal 25 itu kan dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Di masa April bayar sampai paling lambat tanggal 15 Mei. Nah, apabila SPT tahunan 2020 disampaikan bulan Maret, maka pasal 25 masa Maret akan disetorkan paling lambat 15 April 2021. Nah, kalau apabila SPT tahun 2020 disampaikan pada bulan April 2001, maka pasal 25 dimulai bulan April. Pasal 25 masa pajak April adalah sebesar 4 ini dimulai paling lambat tanggal 15 Mei ya. Dan seterusnya. Nah, nanti setelah itu ya
Contoh ini sampai bulan April berarti kan Mei ya. Nanti sampai tanggal 15 Juni bayar untuk masa Mei. Kemudian nanti di bulan Juli bayar untuk masa Juni dan seterusnya. Sama terus gitu loh. Sama terus sampai nanti sebelum SPT tahunan. Ya, jumlahnya sama terus. Ya, tanpa menghiraukan di saat itu labanya naik turun itu enggak. Sementara enggak melihat itu dulu. Tuh. Oke, bisa mengikuti? Bisa mengikuti enggak? Suara saya kurang keras enggak? Jelas, Bapak. Keras, oke. Sekarang kita menghitung penghitungan pasal 25 secara umum. Ya, contoh, PT Dia di tahun 2023 memiliki data sebagai berikut. Penghasilan neto fiskal 1,8. Ini penghasilan neto fiskal itu artinya laba ya, jadi bukan omset ya. Jadi ini kita simpel aja. Jadi penghasilan neto fiskal itu adalah laba sebelum pajak. Tapi laba menurut pajak ya, jadi bukan laba menurut akuntansi. Karena dasar untuk menghitung pajak itu adalah laba menurut pajak, bukan menurut akuntansi ya. Kemudian di saat itu kompensasi kerugian tidak ada. Ya, berarti kan penghasilan kena pajak kan 1,8 ya. 1,8. Nah, pajak terutangnya oh ini tarifnya tidak ya, tarifnya tidak 20%. Nah, koreksinya sekalian. Tarif pajaknya berapa kalau tahun 2023? Tarif pajaknya berapa persen? Tarif PPh Badan berapa tahun 2023 tarifnya? 22 ya. Jadi ini soal ini dibuat memang dulu planningnya Sri Mulyani itu bahwa tahun 2023 itu nanti PPh Badan itu akan turun dari 22 menjadi 20 ya. Sehingga di sini sudah ditulis 20 ya. Berarti ini 22. Ya, 22% kalikan ada sekalian saya hitung ya. Maaf, Pak. Berarti untuk pajak tersebut ini ada mengalami kenaikan dan penurunan ya, Pak? Ya, gimana? Gimana, Mbak? Halo? Untuk persentasenya berarti akan mengalami kenaikan dan penurunan ya, Pak? Tidak tetap setiap tahunnya. Betul. Tapi sementara ini kan dari tahun 2021 ya, itu sudah sebesar 22%. Nah, kemudian kan sebenarnya di tahun 2023 itu kan rencananya dulu itu kan mau diturunkan menjadi 20 ya, tetapi tidak jadi. Karena kalau diturunkan mungkin potensi pajaknya jadi berkurang gitu. Artinya belum memungkinkan. Jadi sampai di 2023 sampai sekarang pun masih tetap 22% begitu ya. Nah, ini langsung tak hitungkan. Ini ketemu 396. 396 kemudian di contoh ini ada kredit pajak sebesar 120. Mood 276 ya. 276. Nah, berarti 276 dibagi 12. Hasilnya 23 ya.
Ini hasilnya 23. Ya, hasilnya 23. Ya, jadi itu untuk menghitung angsuran pajak di tahun berikutnya. Kemudian, ya, contoh yang keempat. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke ya, oke ya, bisa ya. Kemudian contoh yang keempat, penghasilan kena pajak PT Jaya Raya Juli sampai ini periode Juli 2024 sampai oh, sampai Desember ya. Itu 1,8. Ini tarifnya juga masih tarifnya masih 20%. Nah, banyak sekalian. Kemudian kredit pajak 120. Kemudian di sini 6. Nah, kemudian ini masa-masa 25 ya untuk 6 bulan ya sebesar 276 276 ya itu ya. Jadi yang tadi itu kan penuh ya. Nah, sekarang yang keempat itu bahwa perusahaan ini baru berdiri ya. Jadi di bulan Juli 2024 sampai Desember 2024. Ya. Ini bentar, ini darinya 2023, sorry 2023. Ini 2023. Ya, ini Juli Desember ya. Jadi angsuran besar 2024 sebesar ini. Oke. Ya, jadi itu cara untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 ya. Jadi intinya pasal 25 itu adalah pajak angsuran setiap bulan yang dibayar setiap bulan berdasarkan pajak tahun sebelumnya. Ya, tujuannya untuk mengangsur ya, tahun berjalan. Nah, kemudian pasal 25 sebelum SP tahun disampaikan ya itu tertera di pasal 25 ayat 2 ya. Jadi besarnya pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SP tahunan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Ya. Apabila surat pemberitahuan pajak penghasilan asal 22 disampaikan oleh wajib pajak pada bulan Maret 2023, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayarkan untuk bulan Januari 2023 adalah sebesar angsuran pajak bulan
Desember 2022. Ya, jadi intinya adalah bahwa angsuran pasal 25 itu melihat tergantung SPT-nya dilaporkannya kapan. Ya, jadi sepanjang itu belum dilaporkan ya berarti sebelum ini ya sebelum SPT tahunan ya berarti mengacu di tahun sebelumnya terus seperti itu. Ya. Jadi kalau contoh di ini ya contoh di kemarin tahun 2024 awal itu ya contoh kalau di tahun 2024 lapor pajaknya ya jadi di tahun 2023 contohnya tahun 2023 lapor pajaknya di bulan Maret ya. Nah, sebelum bulan Maret itu ya, sebelum bulan Maret itu angsurannya mengacu di tahun bukan tahun 2022 tapi tahun 2001. Tahun 2022. Ya, saya ulang ya. Jadi contoh laporan keuangan tahun 2023. Nah, kemudian laporan keuangan 2023 itu nanti semama laporan SP tahunnya di bulan April. Ya, berarti bulan April tahun 2024. Nah, angsuran di bulan Januari 2024 sampai masa April itu menggunakan pajak tahun 2022. Baru setelah April itu menggunakan pajak tahun 2022 untuk mengatur di tahun 2024. Jadi dalam satu tahun itu besar angsurannya tidak mesti sama persis dari bulan Januari. Jadi sampai sebelum SPT itu berarti pajak angsuran menggunakan tahun sebelumnya, tahun buku itu. Tuh, ya, itu terus seperti itu. Ya, kecuali ya pas laporan kok Desember itu langsung tutup buku, langsung laporannya keuangan jadi, ya, sehingga langsung sebelum tanggal 15 itu membuat SPT tahunan, ya. Jadi sebelum Januari ya, mungkin sebelum tanggal 15 Januari membuat SPT tahunan, ya. Atau paling lambat mungkin Januari gitu. Nah, sehingga nanti ketika bayar pajak di bulan Februari itu sudah berdasarkan eh, yang baru sehingga Januari sampai Desember itu sama gitu. Tapi kan perusahaan jarang yang seperti itu. Nah, karena memang batas akhir kan memang sampai April. Nah, kenapa kok mesti nunggu sampai April ya? Karena memang mungkin masih banyak penyesuaian kan. Banyak pertanggungjawaban yang di bulan Desember 31 Desember itu belum selesai gitu. Sehingga perlu koordinasi, perlu penyesuaian sehingga nanti sampai benar-benar laporan itu sudah mencerminkan kondisi yang real itu. Ya. Oke, yang poin 2 ini, apabila dalam bulan September 2002 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajaknya menjadi nihil, hingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember menjadi nihil, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar pajak setiap bulan untuk bulan Januari dan Februari 2023, ya, apabila SPP tahunan pasal PPh tahun 2022 disampaikan bulan Maret adalah sama dengan angsuran bulan Desember 2022, yaitu nihil. Ya, jadi gini, ini ya tak ulang ya. Jadi apabila dalam bulan September 2022 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil. Jadi seumpama ada keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak bahwa di saat September 2022 itu ada keputusan bahwa pajaknya itu nihil gitu kan. Ya, bulan maka di tahun 2023 sebelum SPT tahunan ya pajaknya nihil gitu.
Kemudian apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan. Jadi contoh kemarin pajaknya itu angsurannya sejumlah seumpama 5 juta. Nah, setelah dari kantor pajak itu ada ketetapan bahwa angsurannya itu tidak 5 juta, tapi 6 juta gitu. Maka setelah jadi setelah adanya penerbitan surat ketetapan pajak itu pajaknya naik jadi sesuai dengan ketetapan tadi gitu. Ya. Ya, jadi contoh perusahaan sudah menghitung pajaknya angsuran segini, kemudian diperiksa, diperiksa, ya, atau mungkin ditemukan hal lain sehingga menimbulkan pajak di tahun sebelumnya itu pajaknya adalah naik. Ya, kalau pajaknya naik berarti kan angsurannya naik gitulah. Maka di bulan berikutnya setelah ada temuan itu, maka pajaknya naik angsurannya gitu. Ya, intinya seperti itu. Kemudian apabila masih terdapat sisa kompensasi kerugian untuk tahun pajak berikutnya, maka untuk menghitung PPh pasal 25 adalah penghasilan itu tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa kompensasi kerugian. Jadi gini, maksudnya kompensasi kerugian itu, ya jadi ketika perusahaan itu rugi ya, jadi ketika perusahaan itu rugi, maka atas kerugian itu bisa dikompensasikan ke laba tahun berikutnya. Dikompensasikan itu artinya bisa dikurangkan atau diperhitungkan. Ya, contoh, penghasilan PT X tahun 2023 sebesar 120 juta. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan di tahun 2023 sebesar 150. Sehingga sisa kerugian yang masih harus dapat dikompensasikan ke tahun 2023 30. Ya, saya ulang ya. Jadi contoh di tahun 2023 itu penghasilan atau labanya 120 juta. Kemudian sisa kerugian ya yang dapat dikompensasikan ke tahun 2023 itu sebesar 150. Padahal labanya cuma 120. Nah, berarti sehingga kerugian yang masih dapat dikompensasikan adalah sebesar 30. Ya, jadi di tahun sebelumnya itu rugi 150. Kemudian tahun berikutnya laba 120. Nah, atas rugi tadi dikompensasikan ke 120. Ya, jadi di saat itu nihil. Ya, nihil gitu kan. Nah, kemudian sisanya nanti bisa dikompensasikan di tahun berikutnya. Nah, kemudian bagaimana penghitungan pasal 25-nya ya? Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah yang 120 kemudian dikurangi yang 30. 30 itu yang sisa kompensasi itu ya. Sehingga pajak yang dikenakan adalah dari 90. Ya, jadi 30 itu adalah kompensasi kerugian tahun sebelumnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Maaf, Pak. Kalau mengenai angsuran pajak tersebut, apa hanya untuk berlaku pasal 25 atau untuk terkait semua wajib pajak, Pak? Monggo, silakan gimana? Untuk terkait angsuran pajak pasal 25 ini, apa untuk semua pihak wajib pajak SPT tahunan atau hanya untuk badan saja, Pak? Oh, maksudnya hanya untuk badan saja atau untuk semua gitu maksudnya ya? Nggih, Pak. Semua itu maksudnya WP orang pribadi gitu ya? Iya.
Iya. Jadi gini, sama ya. Jadi kalau kita bicara WP itu kan wajib pajak itu kan ada dua ya, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Ya, sama. Secara prinsip itu angsuran pasal 25 itu sama kan. Jadi orang pribadi pun sama, tapi untuk orang pribadi yang orang pribadi yang usaha. Ya, bukan orang pribadi karyawan. Kalau orang pribadi karyawan berarti ya enggak bayar. Enggak, artinya tidak ngangsur gitu kan. Karena sudah langsung selesai di saat dipotong oleh perusahaan itu gitu. Nah, kemudian berarti kan orang pribadi kan ada selain karyawan. Nah, selain karyawan itu dibagi dua lagi. Ada yang eh, menggunakan PP 23 ya, PPA final. Nah, itu tidak ada angsuran pasal 25. Ya, adanya angsuran PPA final itu yang 0,5% dari omset itu. Tetapi ada juga yang orang pribadi yang punya usaha yang bukan itu, contoh konsultan, notaris, dokter gitu kan, akuntan gitu, apa auditor, KP itu, lah itu ada angsuran pasal 25-nya. Cara ngitungnya sama sih, prinsipnya sama. Gitu. Tapi nek yang menggunakan contoh punya warungan, punya toko kelontong, bengkel, salon, itu pajaknya kan pakai UMKM kan 0,5% toh. Nah, itu tidak ada angsuran pasal 25 maksudnya, tapi ada angsuran PPA final. Pasal 4 ayat 2 PP 23. Gitu, Mbak. Baik, terima Oke. kasih, Pak. Oke. Oke, ini contoh berikutnya ya. Jadi ini pajak penghasilan jadi tadi itu adalah eh, penghasilan kena pajak atau laba belum pajak, kemudian eh, ada kompensasi ya, kompensasi ya. Ya kompensasinya kan terakhir kan 30 kan, sehingga 90 jutanya itu yang menjadi dasar untuk menghitung pajak di berikutnya. Nah, ini tarifnya kan 20, ini seharusnya 22 ya. Jadi ini tak biarin aja, tapi seharusnya 22 ya. Nah, kemudian dari 20% itu kalikan 90 juta, hasilnya 18 juta. Ya. Nah, apabila tahun 2023 tidak ada pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, yang dibayar atau terutang di luar negeri, sesuai dengan ketentuan pasal 24, maka besarnya angsuran pajak bulanan ya adalah ya 18 juta dibagi 12 bulan. Ya, dengan asumsi tidak ada pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Ya, jadi angsuran pasal 25 itu adalah pajak terutang dikurangi pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Contohnya pasal berapa? Pasal 22, 23, 24 itu. Tidak termasuk pasal 25. Ya, tuh. Oke, berikutnya apabila kompensasi kerugian telah habis dipergunakan tahun ini. Ya, jadi saya ulang ya, jadi apabila kompensasi kerugian telah habis dipergunakan tahun ini dan tidak terdapat sisa kompensasi tahun pajak berikutnya, maka PP pasal 25 dihitung atas dasar penghasilan neto tahun sebelumnya tanpa kompensasi. Ya, contoh, SPT tahunan 2002 menunjukkan bahwa penghasilan PTE tahun 2022 120 juta.
kompensasi kerugian sebesar 100 sehingga penghasilan itu di tahun 2020 20 juta. Pajak perhitungan pajak penghasilan 25 tahun 2021 yaitu misalnya ya tahun 2021 ya bukan 2001 ya. Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan pajak pasal 25 adalah 120. Ya, jadi kompensasi kerugian bukan sebagai oke memang sebagai pengurang untuk bayar pajak akhir tahun ya, tetapi untuk sebagai angsuran pasal 25 tidak dihitung gitu kerugiannya ya. Nah, kemudian tidak terdapat sisa kompensasi untuk tahun berikutnya. Pajak penghasilan ini 20% kali 120 jadi hasilnya 24. 24 juta dibagi 12 sehingga angsurannya 2 juta. Ya. Jadi di pasal 25 itu ya sederhana sih untuk menunya ya, jadi untuk materinya. Ya, jadi intinya adalah setiap bulan itu harus mengangsur dasarnya adalah pajak tahun sebelumnya. Ya, jadi pajak tahun sebelumnya dikurangi dengan pajak yang dipotong oleh pihak lain, ya, kemudian dibagi 12. Nah, ini berikutnya adalah tentang wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Ya, jadi laba perusahaan itu kan intinya adalah kan dari pendapatan dikurangi biaya-biaya. Nah, suatu saat mungkin ada pendapatan yang di luar usaha. Jadi pendapatan yang tidak rutin gitu kan. Ya, hanya momen-momen tertentu saja gitu. Ya, contoh pas pada bulan itu atau tahun itu aset-aset yang mungkin sudah tidak digunakan itu dikumpulkan semua kemudian dijual gitu kan. Dan harganya lumayan gitu kan. Nah, itu kan akan mempengaruhi laba ya, akan mempengaruhi laba di tahun itu. Jadi ada namanya pendapatan lain-lain ya. Pendapatan di luar operasional, di luar operasi itu hanya pendapatan yang bukan sumber utamanya dari situ gitu. Contoh tadi menjual aset tetap yang sudah tidak dipakai. Ya, itu ya. Nah, apabila wajib pajak dalam tahun tersebut memperoleh penghasilan tidak teratur dan penghasilan teratur, maka penghasilan yang menjadi dasar untuk menghitung pasal 25 tahun berikutnya adalah penghasilan teratur tahun sebelumnya. Ya, jadi dasar untuk menghitung pasal 25 itu tidak memakai penghasilan yang tidak teratur. Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak. Yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta, dan modal. Kecuali penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final. Kemudian tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs. Ya, jadi contoh selisih kurs itu tidak merupakan penghasilan sama kan? Nah, selisih kurs itu bisa selisih merupakan pendapatan, bisa juga selisih merupakan biaya. Tergantung selisih kursnya itu apa. Ya, kecenderungan ya. Jadi kecenderungan kalau posisi kita itu adalah pihak sebagai pihak yang apa? Pinjam atau yang kredit ya. Ya, jadi berarti kan posisi kita adalah pihak pinjam ya, berarti kan posisi hutang. Ya, contoh di saat itu pas waktu kita hutang itu di saat itu dolarnya 14.000. Kemudian nanti pas waktu kita bayar dolarnya sudah menjadi 15.000. Ya, berarti jumlah yang dibayarkan itu adalah lebih besar, ya kan? Nah, itu selisih kurs yang selisih rugi. Tapi kebalikannya,
ketika kita punya pinjaman ya, jadi ketika kita punya pinjaman, bukan pinjaman, kita punya piutang ya. Ketika kita punya piutang ke pihak lain, ya, di saat itu bulannya baru 14.000, tapi di kemudian hari karena berbulan-bulan, di saat itu eh, nilai kurs dolarnya naik menjadi 15.000. Maka jumlah yang akan kita terima itu adalah ada selisih. Nah, selisihnya itu ya di situ di siklus tadi. Ya, jadi kalau posisi kita sebagai piutang itu cenderung selisih lebih, kalau kita posisi hutang itu selisih kurang. Ya, intinya itu. Ya, bentar ya, tak ini dulu ya. Nah,
Oke. Oke ya, saya share lagi. Oke, ya jadi berikutnya adalah ketika ada penghasilan yang tidak teratur. Nah, penghasilan yang tidak teratur tadi ya contohnya selisih kurs dan sebagainya itu. Mungkin jual aset tetap dan sebagainya. Nah, itu nanti apakah itu juga sebagai dasar untuk menghitung angsuran pasal 25 atau tidak? Tapi jawabnya adalah tidak ya. Ya, contoh ya penghasilan itu teratur wajib pajak A. Oh, ini berarti ini wajib pajak A orang pribadi ya, ini K304 ya dari usaha dagang. Ya, jadi ini sudah contoh ke orang pribadi ya, sudah contoh ke orang pribadi. Dari usaha dagang dalam tahun 2022 sebesar 2,4 M dan penghasilan tidak teratur ya dari mengontrakkan peralatan mesin ya 3 tahun yang dibayar sekaligus sebesar 72 juta. Nah, maka ya untuk pajak terutangnya ya jadi penghasilan neto usaha 2,4 ditambah penghasilan neto lainnya 72 juta ya. Jumlah penghasilan neto fiskalnya 2 2M 472 juta ya. Kemudian dikurangi status PTKP-nya K3. K3 itu berarti kan dia sudah menikah punya anak 3 itu PTKP-nya kan 72 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 2,4 ya. 2,4. Nah, pajak terutangnya ya 30% dikalikan eh, ya 30% ya dikalikan 2,4 dikurangi 500 plus 94 juta itu hasilnya 664 ya sebenarnya itu ada rinciannya hitungannya sebenarnya itu. Kemudian kredit pajak pasal 22 dan 23 184 ya sehingga pajak yang harus dibayar sendiri adalah 480 juta. Nah, karena terdapat penghasilan tidak teratur ya, angsuran pasal 25 adalah tidak dihitung dari 480 dibagi 12 ya, tetapi ini jadi tadi 642 64. Nah, ini ya. Jadi ini penghasilan eh, tidak ini ya. Jadi di sini tidak 24 ya, tidak 2472 ya. Dasarnya ya, tidak 427 tapi 2328. Ya, jadi di dasarnya adalah bukan dari eh, termasuk yang penghasilan tidak teratur gitu. Ya, jadi penghasilan tidak teratur itu tidak digunakan untuk mengangsur ya. Ya, jadi itu. Begitu juga perusahaan sama, jadi orang pribadi atau badan itu sama ya. Orang pribadi atau badan itu sama ya. Ketika ada penghasilan lain ya tidak digunakan untuk itu. Kenapa? Karena nanti kalau itu digunakan sebagai dasar untuk mengangsur itu nanti pada tahun berikutnya ketika itu tidak ada penghasilan lainnya, penghasilan yang tidak teratur itu nanti bisa saja lebih bayar, bisa saja lebih bayar. Oke, itu ya saya ringkas saja. Kemudian gini ya,
ketika SPT tahunan ya, SPT tahunan itu untuk badan itu kan paling lambat tanggal 30 April ya. Nah, ketika perusahaan itu di tanggal 30 April itu belum selesai atau kemungkinan ya mungkin sejak bulan Januari itu belum laporannya belum selesai gitu kan. Diperkirakan nanti sampai April itu tidak selesai gitu ya. Maka perusahaan itu boleh mengajukan gitu kan. Jadi perusahaan boleh mengajukan untuk penundaan ya, sampai 1 bulan berikutnya. Jadi penundaan untuk ini ya untuk tidak lapor dulu gitu ibaratnya gitu tuh untuk SPT tahunan ya. Jadi itu diperkenankan. Tetapi dalam penundaan itu harus tetap membuat laporan keuangan draft ya. Jadi laporan keuangan yang belum final gitu. Oke, kita lewati saja. Nah, kemudian kalau ini sudah lapor SPT tahunan, ya. Kemudian setelah itu pembetulan, itu kan, pembetulan, ya, pembetulan. Kemudian atas pembetulan itu mengakibatkan laba menjadi lebih besar sehingga pajaknya jauh lebih besar. Ya, itu juga asal pasal 25 juga harus disesuaikan. Ya, disesuaikan setelah adanya pembetulan itu. Ya, itu secara umum seperti itu. Ya. Ya, ini nanti bisa di sendiri ya. Jadi secara umum nanti saya jelasin aja. Mendaftarkan diri gitu. Ya, jadi contohnya wajib pajak baru adalah wajib pajak pribadi atau badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Ya, artinya tidak start bulan Januari ya. Jadi angsuran pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Ya, itu sudah sama yang tadi. Besarnya angsuran pajak pasal 25 untuk wajib pajak baru adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penetapan tarif umum atas penghasilan itu sebulan yang disetahunkan. Ya, jadi penghasilan sebulan itu dihitung ya, jadi dihitung disetahunkan nanti ketemu pajaknya berapa, kemudian dibagi 12 itu sebagai angsuran pasal 25 ya. Nah, ini contoh. PT ACD merupakan perusahaan yang baru berdiri dan mendaftarkan diri memperoleh NPWP di bulan Juni 2021. Karena belum mempunyai kewajiban untuk memasukkan SPT tahunan, ya, maka pasal 25 tiap bulannya sampai memasukkan SPT tahunan ya adalah berdasarkan penghasilan itu tiap bulan. Nah, contoh ya, bulan Juni memperoleh penghasilan itu 10 juta. Perhitungan pasal 25 masa Juni itu 10 juta dikalikan 12 bulan ketemu 120 juta. 120 juta dikalikan tarif PPh pasal 17 sebesar 22% hasilnya 26.400.000. Nah, ya, dibagi 12. Nah, itu sebagai data sebagai angsuran ya untuk bulan Juli dan seterusnya tiap bulan itu ya. Tuh. Oke, berikutnya ya tentang pengurangan angsuran. Jadi contoh suatu saat perusahaan itu di tahun berjalan itu bisa saja omsetnya bakal turun atau labanya turun.
Ya. Ya contoh kemarin tahun pas waktu COVID itu kan sebagian besar kan perusahaan itu labanya kan menurun. Ya. Nah, kalau di saat itu adalah mereka ngangsur pajaknya itu sama dengan dasarnya tahun sebelumnya, maka akan timbul namanya lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar itu bukan tidak boleh diminta, tetapi mekanismenya untuk diminta itu harus diperiksa dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan risiko. Nah, di pajak mengatur. Ya, jadi ya ketika diperkirakan bahwa di tahun berjalan itu omsetnya atau labanya bakal turun, maka perusahaan boleh ya. Jadi perusahaan boleh ya. Jadi perusahaan boleh untuk mengajukan surat ya. Jadi perusahaan boleh untuk mengajukan surat pengurangan ya. Tentunya dengan membuat surat kemudian dilampiri dengan eh, perkiraan laporan keuangan di tahun itu sehingga di situ akan menggambarkan bahwa memang omsetnya bakal turun, labanya bakal turun, ya. Kemudian di situ juga dicantumkan kenapa gitu kan turunnya masalahnya apa gitu kan. Nah, ya, ketika itu yang dilaporkan itu memang masuk akal, ya kemudian bisa diterima. Tetapi kalau tidak masuk akal ya tidak diterima. Nah, sehingga ketika kita mengirim surat dan itu sudah ada persetujuan, baru setelah itu menggunakan atas dasar persetujuan yang sudah di-ACC oleh kantor pajak. Ya. Dan di saat itu di saat COVID itu saya banyak membuat pengajuan untuk pengurangan angsuran dan hampir semuanya dikabulkan gitu. Karena kalau tidak itu nanti jadi lebih bayar. Ya, kalau lebih bayar kan repot, gitu kan? Itu ya. Jadi itu. Ya, itu mungkin untuk pasal 25 ya. Jadi pasal 25 memang ada tidak begitu banyak. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan atau hari ini kita setelah ini kita sharing aja. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Monggo silahkan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Halo, ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, jadi angsuran pasal 25 itu berlaku untuk perusahaan, baik perusahaan maupun orang pribadi, ya. Nah, orang pribadi yang bagaimana? Orang pribadi yang jelas bukan karyawan, orang pribadi yang bukan menggunakan skema PP23 PPh final. Jadi contohnya apa? Contohnya adalah notaris, ya konsultan, ya, konsultan hukum, konsultan pajak, kantor akuntan, KJA, itu menggunakan skema angsuran pasal 25. Tetapi kalau orang pribadi yang punya usaha, mungkin bengkel, salon,
toko kelontong, itu kan sembako, ya itu kan kecenderungan menggunakan PPh final, maka tidak ada angsuran pasal 25. Karyawan pun juga tidak ada angsuran pasal 25. Ya, itu. Nah, kemudian kalau badan, ya, kalau badan bukan orang pribadi, maksudnya kalau badan, ya badan itu bisa berbentuk PT, bisa berbentuk CV, ya, atau mungkin yang lain. Nah, kalau badan, nah kalau perusahaan itu menggunakan skema PP23, PPh final juga tidak ada angsuran pasal 25, karena dasar untuk membayar angsuran setiap bulannya adalah 0,5% dari omset. Ya. Begitu juga contoh perusahaan yang pajaknya menggunakan final, contohnya perusahaan konstruksi. Nah, perusahaan konstruksi itu juga tidak ada angsuran pasal 25. Adanya angsuran PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Nah, itu dihitung dari mana? Dari omset dikalikan tarif. Tarif perusahaan konstruksi itu macam-macam. Ada yang kecil, menengah, besar. Ya. Nah, kalau yang tidak final ya berarti pakai tadi yang angsuran pasal 25 tadi dasarnya adalah pajak yang dibayar tahun lalu dibagi 12 untuk mengangsur di tahun berikutnya. Ketika perusahaan di tahun berjalan itu dimungkinkan omsetnya atau labanya bakal turun, maka diperkenankan untuk mengajukan surat pengurangan angsuran pasal 25 ya disertai dengan disertai dengan laporan keuangan perkiraan ya sebagai dasar untuk diterima atau tidaknya. Ya, itu mekanisme secara umum di pasal 25 ya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan kalau tidak ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada? Tidak ada, Mbak, Mas? Halo? Silakan ada yang mau ditanyakan? Kalau Anda nanti materinya saya kirim ke admin ya. Nanti silakan bisa di-share ya. Sudah saya share-nya untuk materinya. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Belum?
Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, monggo Mbak Admin bisa di Ya, sore Bapak. Ya, nanti materinya sudah tak kirim ya, nanti bisa di-share ke peserta ya. Ya, siap Bapak. Matur suwun, Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sore. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Bapak.